يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib segenap sesepuh Bani Alawi Kabupaten Sampang, wabil khusus Al-Habib Muadi bin Zain Ba'abud, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'abud, beserta saudara-saudaranya, serta yang saya muliakan sesepuh dari Bani Alawi yang berada di Kecamatan Ompen, yaitu Al-Habib Hussein Haddar, Habib Daud Fat'at, Al-Habib, semuanya para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Dan tak lupa yang saya muliakan ketua saya Al-Habib Amin bin Ubud bin Tahir Ba'bud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik serta hidayahnya kali ini Al-Fakir berkesempatan untuk mengisi. Sebetulnya Al-Fakir yang pengen diisi, bukan Al-Fakir yang mengisi. Jadi termasuk suatu perangkap yang jitu. Ustadz Umar Haddad duduk di pojok, jadi tidak kena panggilan. Jadi Al-Fakir yang duduk sini jadi kena todongan dipanggil. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat diambil hikmah dan pelajarannya, amin ya rabbal alamin. Iklan dulu ya Gan. Yahar Parfum menyediakan refill import, peralatan sisa komplit, sedia juga arang, buka, pacar tangan, siwak, kopiah, dan oleh-oleh khas Timur Tengah. Alamatnya di Jalan Hasyim Asy'ari nomor 29 Sampang. Buka dari pagi sampai malam Gan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan karena beliaulah suatu contoh suri tauladan bagi para makhluknya, bagi umat-umatnya. Al-Fakir tidak akan panjang lebar, karena Al-Fakir bukannya tidak bisa panjang lebar, bukan, cuman keluarnya nanti bukan ilmu agama yang ada nanti ilmu-ilmu sembarangan yang keluar, karena Al-Fakir cetek ilmunya. Lain halnya dari para habaib yang sering isi di Bani Alawi ini. Al-Fakir hanya ingin menyampaikan yang terlewat dari bulan Muharram. Suatu yang terlewat dari bulan Muharram, yaitu tentang hal-hal yang belum dijelaskan oleh para dai-dai di Bani Alawi ini. Banyak hal-hal yang terlewat dari bulan Muharram, meskipun sekarang ini sudah memasuki penghujung di bulan Muharram, cuman Al-Fakir pengen menyampaikan bahwa bulan Muharram ini termasuk bulan istimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bulan Muharram ini bulan yang sangat menakjubkan bagi umat Islam dan umat-umat selain umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bahwa di bulan Muharram ini, ketahuilah para habaib, di bulan Muharram ini adalah bulannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini
dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, tepatnya di 10 Muharram Asyura. Dan juga sebelumnya Nabi Adam juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 bulan Asyura. Dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Asyura. Uskun anta wa zaujukal jannah, itu berada di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Asyura. Serta juga Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, itu juga berada di tanggal 10 Muharram Asyura. Lalu bagaimana bisa kok berbarengan terus ini turunnya Nabi Adam ke bumi tanggal 10 Asyura, diciptakan Nabi Adam tanggal 10 Asyura, dimasukkan Nabi Adam ke surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan Asyura. Kenapa? Karena mulianya bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan diterima juga taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam alaihi salam ini juga berada di tanggal 10 Muharram Asyura. Nabi Adam ini punya salah, tapi bukan punya dosa. Para nabi ini hasya wa kalla, tidak mungkin memiliki dosa, tidak mungkin. Tapi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia yang dinamakan manusia ini al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa. Cuman dosanya para nabi bukan. Itu tidak ada bagi para nabi dosa kecuali kesalahan. Tapi bagi para nabi itu pun para nabi memikirkan apa? Mungkin aku ini harus bertaubat. Cuman itu kesalahan. Maklum manusia. Para nabi juga manusia juga. Dan terjadi juga kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini ketika berdakwah hampir 1000 tahun, yang ikut umatnya cuma segelintir orang. Berarti nggak botok kapi, batu semuanya. Bukan ininya, hatinya batu, otaknya batu. Dakwah hampir 1000 tahun, yang ikut cuma 40 pasang, 80 orang nanti. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi yang ikut segelintir orang. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, Nuh, udah gak kuat Nabi Nuh, ngadu ke Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini gimana umat? Hampir 950 tahun cuma segini. Bani Alawi alhamdulillah 7 tahun sudah dapat segini. Alhamdulillah. Sudah banyak. Ini kaum Nabi Nuh 80 orang yang ikut kepada Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, udah tidak kuat ini. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala, Nuh, bikin kapal. Kapal di mana? Di atas gunung. Oh, ada suruh bikin kapal di atas gunung. Hanya bikin Nabi Nuh. Bikinnya aja 40 tahun. 40 tahun bikin kapal Nabi Nuh. Kenapa? Karena masih nebang dulu, masih nanam dulu pohonnya. Gak kayak sekarang, umpamanya aduh, ngapain nanam? Ditunggu sampai gede baru dipotong itu pohonnya. Itu para nabinya Allah Subhanahu wa taala tidak merusak bumi. Bukannya kita ada pohon bagus dikit ditebang, ada pohon kelihatan unik dikit ditebang, tapi nabinya Allah Subhanahu wa taala disuruh nanam dulu, disuruh usaha dulu, ditunggu sampai tinggi, ditunggu sampai 40 tahun baru dibikin kapal. Setelah dibikin kapal, dijenguk oleh kaumnya yang durhaka, panggil, Nuh, kamu ini bikin kapal bukannya di pesisir tapi di atas gunung, gila. Biarin Nabi Nuh, biarin. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, suruh terus. Tapi ketika sampai tiba saatnya, suruh masuk semuanya. Banyak hujan, gak henti-henti. Tadinya gak ada hujan, gak ada angin, gak ada mendung, gak ada apa. Akhirnya hujan sebulan, 2 bulan, akhirnya banjir. Hanya berlayarlah kapal Nabi Nuh alaihi salam. Dan mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihi salam juga terjadi di bulan Muharram Asyura. Dan juga
para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun tepatnya pada tanggal 10 Muharram Asyura. Jadi itulah Yahudi ini ketika Muharram tanggal 10 Muharram itu puasa serentak. Di mana-mana tanyakan ketika antum umpamanya ada kesempatan berkunjung ke Israel, tapi jangan pakai paspor Islam, tapi kejedor nanti. Main ke Israel sana. Ketika tanggal 10 Muharram nggak ada, sepi semua, pada puasa semua. Apa ketika ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Baik, para Yahudi, apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang berpuasa." "Kenapa kamu berpuasa?" "Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dari kejaran Firaun. Jadi aku nih sekarang tanggal 10 Muharram aku berpuasa." Kata siapa? Kata orang Yahudi. Akhirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Yahudi, "Nahnu aula minkum. Nahnu aula minkum. Nahnu aula bi Musa minkum." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku yang lebih berhak berpuasa, bersyukur karena Nabi Musa alaihi salam." Ingat, syariat Islam, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajib ada namanya akidatul Islamiyah. Di situ disebutkan bahwa wajib beriman kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu nabi. Kalau orang Yahudi ini imannya sama satu nabi, Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang lainnya gak dianggap. Nabi Musa aja yang dianggap. Tapi ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Aku yang lebih berhak, kami yang lebih berhak terhadap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu kepada para sahabatnya, "Siapa yang tadi pagi yang tidak makan? Saya lanjut sampai maghrib puasa." Lalu bagaimana Nabi besar Muhammad SAW? Loh, bareng sama berarti sama orang Yahudi. Tapi kata Nabi besar Muhammad SAW, besok kita puasa lagi. Kenapa? Kok besok harus puasa lagi? Setelah tanggal 10 Muharram, tanggal 11-nya harus puasa lagi. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW tidak mau ikut-ikut Yahudi. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran syariat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kenapa? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu wa khalifu al-yahud. Sumu, puasa kalian, wa khalifu al-yahud. Dan apa? Dan bedakanlah kalian dengan orang Yahudi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau sama dengan orang Yahudi. Rambutnya ditiru oleh orang Yahudi, sisir ke kanan ditiru oleh orang Yahudi, disisir ke kiri ikut juga orang Yahudi nyisir ke kiri, dibelah tengah rambutnya ikut juga orang Yahudi. Akhirnya digundul Nabi besar Muhammad SAW ikut juga orang Yahudi, digondrong juga akhirnya ikut juga orang Yahudi. Tidak mau beda dengan, tidak mau sama dengan orang Yahudi. Tapi sunnah. Dalam riwayat Imam Al-Haddad, beliau ini ketika 40 hari menjelang wafatnya itu dipanjangkan rambutnya. Demi apa? Demi mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para habaib, demikian yang dapat saya sampaikan karena sudah terlalu lama. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelajaran yang menuai hikmah. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.